Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita kembali lagi di tema 6, subtema 1, pembelajaran kelima dan pembelajaran ke-6. Oke, kalian buka halaman 27 tentang bahan bakar. Oke, kita baca percakapan ya, kita langsung saja. Ibu dan Cika dalam perjalanan pulang dari kantor pos, di sepanjang perjalanan mereka berdiskusi tentang sumber energi. Kata Cika, ibu mungkin tidak suatu saat sumber energi di bumi habis. Mungkin saja, Cika, terutama sumber energi dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu apa, Bu? Bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup jutaan tahun yang lalu. Apa contohnya, Bu? Contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas. Minyak bumi diolah menjadi berbagai bahan bakar, misalnya bensin, solar, minyak, tanah, dan aftur. Aku tahu kegunaan bensin. Apa kegunaan yang lainnya, Bu? Batu bara banyak dipakai untuk mesin-mesin di pabrik logam, sedangkan gas digunakan untuk memasak. Adapun solar untuk bahan bakar bus dan perahu motor, minyak tanah untuk memasak, serta aftur untuk bahan bakar pesawat terbang. Oke, kalian nanti dapat kerjakan. Coba kamu cari proses pembentukan benda-benda berikut. Dari proses pembentukan minyak bumi itu dari mana, kemudian batu bara itu dari mana. Yang sebelah kanan adalah proses pembentukan minyak bumi dan gas. Prosesnya mirip, hampir sama. Jadi intinya adalah perbedaannya, kalau batu bara itu dari sisa tanaman yang udah mati berjuta-juta tahun, kalau minyak bumi dan gas itu dari sisa-sisa hewan yang sudah mati berjuta-juta tahun. Prinsip dasarnya adalah jadi tanaman mati, kemudian dia makin lama jatuh ke bumi, terus ditumpuk layer selama jutaan tahun. Jadi satu lapis jatuh, habis itu lapisan lagi jatuh, lapisan berikutnya jatuh, lapisan berikutnya jatuh. Yang paling penting adalah tidak boleh ada oksigen atau tidak boleh ada udara waktu pembentukan itu. Kalau ada udara, yang terjadi adalah pembusukan. Jadi tidak jadi batu bara, jadinya busuk. Pengomposan terus diuraikan oleh hewan. Tetapi kalau dia tidak ada udara, tidak terekspos udara dan tertutup lapisannya, nanti air dan kandungan udara yang ada dari tanaman ini. Jadi tanaman itu kan punya udara ya, punya udara, punya air. Nah, ketika kita tumpuk dia tanpa ada lapisan udara yang masuk, berarti dari air dan udara yang dari dalam tanaman itu keluar, dia terdorong keluar. Jadi sisa benar-benar di situ lama-kelamaan tersisa tinggal batu baranya aja, tinggal karbonnya aja. Jutaan tahun ya prosesnya. Untuk gas dan minyak juga sama, minyak bumi. Tetapi tidak semua minyak bumi itu mempunyai lapisan gas. Terjadi gas kalau dia ada lapisan luar pelindungnya. Jadi gas ini, kalau gas itu kan dia sifatnya dia gampang kabur ya, karena dia udah ya gas. Jadi gas itu dia bisa berpindah tempat sesuka hati. Oleh karena itu banyak gas yang ada di muka bumi itu tidak bisa diselamatkan. Jadi gas yang terbentuk dari proses alam ini untuk pembentukan minyak itu banyak yang hilang. Sekitar 95% gas yang terbentuk ketika bersamaan dengan minyak itu hilang. Karena apa? Karena nggak ada lapisan pelindungnya, nggak ada layer pelindungnya. Jadi kalau mau gasnya tetap ada di situ, harus ada layer pelindungnya di luar ini. Nah, ini layer pelindungnya ya, kira-kira gitu. Sama prosesnya, cuman bedanya ini pakai hewan yang udah mati. Oke, lanjut ya. Bahan bakar fosil banyak digunakan dalam kehidupan. Semakin banyak yang dipergunakan, maka lama-lama bahan bakar fosil akan habis. Ketika itu, kita akan mengalami kesulitan. Kita akan kesulitan memasak karena tidak ada gas LPG dan minyak tanah. Kendaraan tidak dapat berjalan karena bensin dan solar tidak tersedia.
Aliran listrik juga berkurang karena masih banyak pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Sebelum hal itu terjadi, hal yang dapat kita lakukan untuk mencegahnya salah satunya adalah dengan melakukan penghematan energi. Menghemat sumber energi tentu akan percuma jika dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang saja. Penghematan energi akan berhasil jika dilakukan bersama-sama. Sikap kebersamaan diperlakukan bukan hanya dalam menghemat energi saja, tetapi diperlakukan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Sikap kebersamaan merupakan bagian dari persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa kita menyadari betul pentingnya kebersamaan, karena dengan kebersamaan itu jugalah Indonesia dapat merebutkan kemerdekaan. Kita buka lagi kembali halaman 32, pembelajaran ke-6. Kelangkaan bahan bakar minyak. Berita kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM tentu pernah kita dengar. Kita menyaksikannya melalui berita di televisi atau membaca di koran. Saat terjadi kelangkaan, maka akan tampaknya banyak orang yang mengantri di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Mereka mengantri untuk mendapatkan BBM bagi kendaraan mereka. Hal yang sama juga terjadi dengan gas LPG. Gas LPG banyak digunakan untuk memasak. Kelangkaan gas LPG akan menyusahkan ibu rumah tangga untuk menyiapkan makanan di rumah. Kelangkaan BBM dan gas LPG disebabkan oleh banyak hal, namun salah satu penyebab utamanya adalah ketersediaan BBM dan gas LPG yang tidak mencukupkan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menyikapinya dengan bijaksana. Kelangkaan BBM di gas LPG merupakan pertanda dari semakin berkurangnya cadangan sumber energi di muka bumi. Sebagai penduduk bumi, kita hendaknya melakukan berbagai langkah penghematan agar sumber energi dapat dilestarikan sepanjang masa. Kalian bisa menjawab. Ayo jawablah pertanyaan berikut berdasarkan tes di atas. Apa yang terjadi bila terjadi kelangkaan BBM? Tadi apa yang terjadi? Ya, kalian dapat melihat atau terlihat adanya banyaknya orang mengantri. Adanya antrian untuk mendapatkan BBM bagi kendaraan kalian. Siapa yang pertama merasakan akibat dari kelangkaan gas LPG? Siapa yang pertama kali? Akan menyusahkan ibu rumah tangga. Itu yang pertama kali. Kalian bisa jawab dari nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian kalian kerjakan halaman 34, hak dan kewajiban sumber energi sebagai anak, dan tulis pada tabel berikut. Kalian cari haknya dan ini kewajibannya kalian. Misalnya kewajibannya bersyukur atas makanan yang ada. Bagaimana haknya? Memperoleh makanan yang bergizi untuk pertumbuhan. Kemudian yang kedua, haknya itu mendapatkan penerangan yang cukup saat belajar. Kewajibannya bagaimana? Kalian bisa tulis menghemat penggunaan sumber energi. Kalian bisa kerjakan selanjutnya sampai nomor 5. Selanjutnya kalian buka halaman 35. Tinggal coret dan pindahkan. Lengkapi pernyataan dengan memilih kata yang tersedia di dalam kotak. Setiap titik-titik memiliki hak akan sumber energi. Setiap warga negara memiliki hak akan sumber energi. Ini nomor 1 ya. Kalian bisa coret, pindahkan di sini.
Kemudian yang sering kita manfaatkan adalah BBM, gas, dan listrik. Apa yang biasa? Ya, sumber energi. Nomor 2. Nomor 3, kita hendaknya melaksanakan apa dulu? Melaksanakan kewajiban ini terlebih dahulu sebelum memperoleh haknya. Kemudian coret, pindahkan di sini. Kemudian nomor 4, menjaga kelestarian sumber energi merupakan tanggung jawab bersama. Ini nomor 4. Oke, nomor 5, sumber energi alternatif. Nomor 3. Nomor 5 ini. Nomor 5, sumber energi alternatif bermanfaat untuk menggantikan bahan bakar fosil. Oke, kalian gampang tinggal coret, pindahkan. Oke, kita lanjut. Kita belajar tentang waktu, jam. Jam menunjukkan pukul 21.00 atau jam 9 malam. Waktunya bagi Hadi untuk tidur. Hadi selalu mematikan lampu saat akan tidur. Hadi bangun pagi pada pukul 5.00 lalu menyalakan lampu. Berapa lama Hadi mematikan lampu kamar? Oke, tadi Hadi pergi tidur pukul 9, kemudian bangun tidur pukul 5. Berapa lama Hadi harusnya bukan mematikan lampu, tapi berapa lama Hadi tidur. Oke, dari pukul 9 ke pukul 5 nih. Pukul 9, pukul 5. Cara menghitungnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jam. Tahu 21 dikurang 5 adalah 08.00. Lampu di Hadi tidur selama 8 jam. Oke. Nomor 31, halaman 31. Karena soalnya sama, kita kerjakan satu saja ya. Oke, kalian perhatikan, hitunglah lama waktu yang ditunjukkan pada gambar jam. Oke, dari jam 3.03.00 sampai pukul 06.00. Nih, berarti kita asir saja. Ada berapa jam? 1, 2, 3. Oke, berarti 3 jam. Selama 3 jam. Oke, lanjut soal cerita tentang waktu. Agar belajar pukul 14, selesai belajar jam menunjukkan pukul 16. Berapakah lama Arga belajar? 14.00 kurang 16.00. Ingat, 1 jam ada berapa menit? Ada 60 menit. 14, misalnya 14 sih kita coret saja ya, karena ini tidak dikerjakan. Kita coret saja di sini. Pukul 14 itu ada di angka 2. 14 dikurang 16 itu jam 4, ada di angka 4. Kita coret. Oke, ada berapa? 1, 2, 2.00 atau 2 jam. Lamanya 2 jam.